Hai, selamat siang. Saya Evi Sayono. Hari ini hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021. Siang hari ini saya akan melanjutkan bacaan saya dari buku Mindset, Mengerti Kekuatan Pola Pikir untuk Perubahan Besar dalam Hidup Anda. Buku ini ditulis oleh Carol S. Dweck, PhD, yang diterbitkan oleh Random House, salah satu divisi dari perusahaan penerbitan Penguin Random Limited di tahun 2006. Edisi Bahasa Indonesia diterbitkan oleh Baca, penerbit PT Bentang Aksara Cahaya, Desember 2017. Siang hari ini saya akan membaca bab 7 yang berjudul Orang Tua, Guru, dan Pelatih. Dari mana mindset berasal? Subjudul yang akan saya bacakan siang hari ini adalah Anak-anak mempelajari pesan itu. Dimulai dari halaman 267 sampai dengan halaman 271. Halaman 267. Anak-anak mempelajari pesan itu. Anak-anak yang memiliki mindset tetap mengatakan kepada kami bahwa mereka selalu mendapatkan pesan-pesan bahwa mereka sedang dinilai dari orang tua mereka. Mereka merasa seakan-akan setiap saat sifat-sifat mereka sedang diukur. Kami bertanya kepada mereka, anggaplah orang tuamu menawarkan bantuan untuk menyelesaikan tugas sekolahmu. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan ini? Anak-anak ini kemudian menjawab, alasan sebenarnya adalah karena orang tuaku ingin melihat betapa cerdasnya saya dalam tugas sekolah yang sedang saya garap. Kemudian kami bertanya lagi kepada anak-anak yang berpikiran tetap tersebut. Kami bertanya, anggaplah orang tuamu bahagia karena kamu mendapatkan nilai yang baik. Mengapa hal itu terjadi menurut kalian? Kemudian anak-anak yang berpikiran tetap tersebut menjawab, aku rasa mereka bahagia menyaksikan saya adalah anak yang cerdas. Kemudian kami bertanya lagi kepada mereka, anggaplah orang tuamu mengajakmu berdiskusi tentang pelajaran tertentu di sekolah saat nilaimu buruk. Mengapa mereka melakukan hal ini menurut kalian? Kemudian anak-anak yang berpikiran tetap ini menjawab, mereka mungkin takut kalau saya tidak termasuk anak yang cerdas. Dan mereka pikir bahwa nilai yang buruk, mungkin ini artinya ya saya tidak cerdas. Jadi, setiap kali terjadi sesuatu, anak-anak ini menerima pesan bahwa mereka sedang dinilai. Jadi, anak-anak berpikiran tetap ini ketika orang tuanya mau melakukan sesuatu, mereka pasti mikirnya, oh orang tuaku lagi mau ini nih, lagi mau menghakimi saya bahwa saya cerdas atau bahwa saya tidak cerdas gitu. Jadi mereka ketakutan sendiri. Maksud orang tuanya mungkin baik, tapi begitulah cara anak-anak dengan perkiraan tetap menerima pesan dari orang tuanya itu seperti itu. Jadi apa yang diomongin orang tua, nyampainya begitu ke anak. Ternyata mungkin seluruh anak berpikir bahwa orang tua mereka senang menghakimi. Bukankah itu yang dilakukan para orang tua? Mengomel dan menghakimi. Ini bukanlah sesuatu yang dipikirkan oleh anak-anak yang memiliki mindset berkembang atau mindset tumbuh. Anak-anak bermindset tumbuh berpikir bahwa orang tua hanya berusaha mendorong proses pembelajaran dan kebiasaan-kebiasaan belajar yang baik. Inilah yang dikatakan oleh anak-anak yang memiliki pola pikir berkembang atau mindset tumbuh mengenai motif-motif dari orang tua mereka. Pertanyaan, anggaplah orang tuamu bersedia membantumu menyelesaikan tugas sekolah. Menurut kalian, mengapa mereka melakukan hal ini? Kemudian anak-anak bermindset tumbuh menjawab, mereka ingin meyakinkan bahwa saya benar-benar belajar sesuai kemampuan saya untuk menyelesaikan tugas sekolah saya. Kami kemudian menanyakan pertanyaan berikutnya. Anggaplah orang tuamu bahagia karena kamu mendapatkan nilai yang baik. Menurutmu, mengapa mereka berlaku seperti itu? Jawaban dari anak-anak yang memiliki mindset tumbuh adalah, mereka bahagia karena nilai yang baik. Berarti saya benar-benar berjuang untuk menyelesaikan tugas saya. Pertanyaan berikutnya, anggaplah orang tuamu mengajakmu berdiskusi tentang pelajaran tertentu di sekolah saat nilaimu buruk. Jawaban dari anak-anak yang memiliki pola pikir tumbuh adalah, mereka hanya ingin mengajariku cara-cara untuk belajar lebih baik pada masa depan. Bahkan, ketika pertanyaannya berkaitan dengan perilaku atau hubungan mereka, anak-anak bermindset tetap merasa dihakimi
sementara anak-anak bermindset tumbuh merasa dibantu. Halaman 269. Pertanyaan: bayangkan orang tuamu marah ketika kamu tidak melakukan apa yang mereka perintahkan. Mengapa mereka seperti ini menurut kalian? Anak-anak bermindset tetap menjawab, mereka khawatir saya menjadi anak nakal. Anak bermindset tumbuh kemudian menjawab, mereka ingin membantu saya mempelajari cara-cara melakukannya agar lebih baik lagi di masa mendatang. Semua anak pernah berperilaku tidak pantas atau tidak baik. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak kecil yang normal berperilaku tidak pantas setiap 3 menit. Apakah ini merupakan kesempatan bahwa kita sebagai orang tua bisa menghakimi karakter mereka atau kesempatan untuk mengajari mereka? Kemudian kami menanyakan lagi kepada mereka. Pertanyaan: bayangkanlah orang tuamu tidak senang ketika kamu tidak berbagi dengan anak lain. Mengapa mereka seperti ini menurut kalian? Anak-anak bermindset tetap kemudian menjawab, mereka menganggap hal ini akan menunjukkan saya ini pribadi macam apa begitu. Kemudian anak-anak bermindset tumbuh menjawab, mereka ingin membantu saya mempelajari keterampilan-keterampilan yang lebih baik untuk berteman dengan anak-anak lain. Anak-anak mendapatkan pelajaran-pelajaran ini sejak dini. Sejak belajar berjalan, mereka sudah menerima pesan-pesan ini dari orang tua. Dengan mempelajari bahwa kesalahan-kesalahan mereka pantas dihakimi dan diberi hukuman. Atau mempelajari bahwa kesalahan-kesalahan mereka berarti kesempatan untuk mendapatkan saran-saran dan pelajaran. Halaman 270. Di bawah ini dikisahkan tentang seorang anak taman kanak-kanak yang tidak akan pernah kami lupakan. Anda akan mendengarnya melakukan role play atau bermain peran atas pesan-pesan berbeda dari kedua orang tuanya. Inilah situasinya. Anak TK ini menulis sejumlah angka di sekolah dan ada kesalahan di antaranya. Sekarang, ia mengatakan kepada kami bagaimana reaksi orang tuanya. Jadi anak ini lagi pura-pura. Kalau jadi ibunya, ini ibunya akan ngomong kayak gini. Kalau jadi bapaknya, biasanya bapaknya akan ngomong seperti ini. Kayak berikut dialognya. Ibu: halo, apa yang membuatmu bersedih, nak? Anak: tadi saya melakukan kesalahan, Mama, dalam pelajaran berhitung, dan sekarang saya merasa sedih. Baik, jadi kamu merasa sedih karena berbuat kesalahan ketika pelajaran berhitung tadi ya, nak? Oke, apakah ada sesuatu yang bisa dapat membuatmu gembira? Anaknya kemudian bertanya, apa, Mama? Ibunya kemudian menjawab, jika kamu sungguh-sungguh mengatakan kepada gurumu bahwa kamu telah mencoba yang terbaik, ia pasti tidak akan marah padamu. Kemudian si ibu menoleh ke sang ayah. Kita juga tidak akan marah, kan? Lalu ayahnya merespon, oh iya memang. Nak, sekarang sebaiknya kamu masuk ke kamarmu ya. Saya ini maksudnya si Carol Dwecknya ya. Saya berharap dapat mengatakan kepada Anda bahwa anak ini akan mendengarkan pesan ibunya yang berorientasi pada perkembangan tersebut. Tetapi dalam penelitian kami, anak ini nampaknya lebih memperhatikan pesan yang bernada menghakimi dari ayahnya, dengan merendahkan dirinya karena kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan tidak memikirkan rencana yang baik untuk menyelesaikannya. Tetapi setidaknya dia telah mendengar pesan dari ibunya tentang upaya yang semoga saja dapat dimanfaatkan pada masa yang akan datang. Halaman 271. Orang tua mulai menginterpretasikan dan bereaksi terhadap perilaku anak mereka sejak menit pertama. Seorang ibu muda berusaha merawat bayinya. Bayi itu menangis dan ibunya tidak mau merawatnya. Atau menarik napas beberapa kali, menyerah dan mulai berteriak. Apakah bayinya yang keras kepala? Apakah bayinya yang memiliki kekurangan? Dan lebih dari itu, bukankah merawat bayi merupakan refleks bawaan? Bukankah bayi dianggap alami untuk dirawat? Apa yang salah dengan bayi saya? Seorang ibu muda yang lain dalam situasi seperti ini mengatakan kepada saya, pada awalnya saya benar-benar frustasi. Kemudian saya memikirkan tulisan Anda, Dr. Dweck. Saya terus-menerus mengatakan kepada bayi saya, Nak, kita berdua sedang mempelajari cara melakukan hal ini. Aku tahu kamu lapar.
Aku tahu ini benar-benar membuat frustasi. Tapi kita berdua sedang belajar ya, Nak. Cara berpikir ini membantu saya tetap tenang dan membantunya melewati hal ini hingga berhasil. Tulisan Anda juga membantu saya memahami bayi saya secara lebih baik, sehingga saya juga tahu bagaimana cara mengajarkan hal-hal lain kepadanya. Jangan menghakimi, ajari. Ini adalah proses pembelajaran. Demikian, itu adalah akhir dari bagian bab 7, orang tua, guru, dan pelatih, dari mana mindset berasal. Subjudul, anak-anak mempelajari pesan itu, mulai dari halaman 267 sampai dengan 271. Terima kasih sudah mendengarkan bacaan siang hari ini. Semoga apa yang kita dengarkan siang hari ini dapat memberikan manfaat, baik jangka pendek maupun manfaat jangka panjang buat kita semua. Sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan bacaan siang hari ini. Selamat siang. Sampai jumpa kembali di bacaan berikutnya. Saya Evi Sayono. Sampai jumpa.